Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 akan menjelaskan tentang 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Pemateri pertama yaitu Istihazmarinda, pemateri kedua yaitu Madinah, dan pemateri ketiga saya sendiri yaitu Milah Faujiah. Baik, yang pertama yaitu sejarah Turki Utsmani. Turki adalah negara kawasan Timur Tengah yang terletak antara benua Asia dan Eropa. Nah, pendiri kerajaan Turki Utsmani ini adalah bangsa Turki dan kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Di abad ke-12, suku Koyi dan keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan dan mereka kemudian mengembara ke Iran. Dari Iran mereka pindah ke Asia Kecil atau Anatolia yang kelak menjadi negara Turki. Anatolia tadinya berada di bawah Kesultanan Rum. Namun setelah dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rum, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Koyi yang pindah ke Anatolia adalah Utsman. Nah, para putra Sulaiman dan cucu Ertugrul, Utsman memimpin pasukan tentara Muslim Turki yang disebut Ghozi. Di bawah Utsman, para Ghozi memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada 1293. Atas jasanya, Utsman dijadikan penguasa di wilayah Iktisyar dekat Bursa oleh Sultan Alauddin, pemimpin Seljuk. Nah, Seljuk terus berperang dengan Mongol dan akhirnya melemah. Tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Utsman memimpin kerajaan Islam yang kuat. Kemunculan Utsman dan tentaranya menarik banyak orang-orang di kawasan Timur Tengah. Mereka adalah keluarga dan suku yang berpindah-pindah dan tak punya pekerjaan. Mereka kemudian mengikuti Utsman untuk penghidupan tetap yang lebih baik. Nah, mereka masuk Islam dan membantu Utsman memperluas wilayahnya. Utsman berperang melawan tentara Bizantium yang berpusat di Konstantinopel yang kini menjadi Istanbul. Pada tahun 1300, Utsman menguasai Anatolia setelah berkali-kali mengalahkan Bizantium. Utsman dan bangsanya semakin berkembang seiring dengan melemahnya kekaisaran Bizantium. Ia menguasai teritori Bizantium dari pinggir wilayah awal Turki Utsmani membentang sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Utsman Orhan menaklukkan Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota Utsmaniyah. Selanjutnya, kemajuan peradaban. Nah, hasil dari kegiatan dan ketekunan yang dimiliki oleh para pemimpin dalam mempertahankan, akhirnya Turki Utsmani mendapatkan kemajuan dalam perkembangan wilayah dan meraihnya dengan cepat. Kemajuan dan perkembangan wilayah kerajaan Utsmani yang luas berlangsung dengan cepat, diikuti oleh kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Yang pertama, di bidang militer, para pemimpin kerajaan Turki Utsmani adalah orang yang kuat sehingga kerajaannya pun dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Bukan karena keunggulan politiknya, tetapi yang terpenting adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang dapat bertempur kapan saja dan di mana saja. Nah, faktor utama yang mendorong kemajuan di bidang militer ini adalah tabiat bangsa Turki sendiri yang memiliki sifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap aturan yang ada. Yang kedua, di bidang pemerintahan. Dalam mengelola wilayah yang luas, para raja Turki Utsmani selalu bertindak tegas dan dalam struktur pemerintahan sultanlah yang menjadi penguasa tertinggi, dibantu oleh Sad al-Azam, Perdana Menteri yang membawahi Pasha atau gubernur, yang gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya terdapat beberapa orang Al-Zanazik atau Alawiyah bupati. Nah, yang selanjutnya yaitu ada di bidang pengetahuan. Turki Utsmani adalah bangsa berdarah militer sejak dari nenek moyangnya, maka dari itulah kegiatan mereka lebih memfokuskan kepada kemiliterannya, sedangkan dalam ilmu pengetahuan mereka tidak terlalu menonjol. Itulah sebabnya mengapa tidak ada ilmu yang terkemuka dari Turki Utsmani, tetapi mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid, salah satu contohnya seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, yang selanjutnya ada di bidang budaya. Karena adanya ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas, akhirnya kebudayaannya merupakan hasil perpaduan macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kerajaan Persia, mereka banyak belajar tentang etika dan tata krama dalam istana raja. Dari Bizantium, organisasi pemerintahan dan
kemiliteran banyak diserap, sedangkan dari Arab mereka banyak menyerap ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial masyarakat, keilmuan, dan bahasa. Nah, orang-orang Turki Utsmani memang terkenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Selanjutnya di bidang keagamaan, di dalam masyarakat Turki Utsmani agama mempunyai peran penting dalam lapangan sosial dan budaya. Nah, masyarakat digolong-golongkan dengan digolong-golongkan sesuai agama, dan kerajaannya pun sangat terikat dalam syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Nah, pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, rakyat muslim diwajibkan untuk sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada yang tidak melaksanakan atau melanggar, akan dikenakan sanksi, juga sanksi badan. Sehingga Sultan Sulaiman Al-Qanuni bukan hanya sultan paling terkenal di kalangan Turki Utsmani, tetapi pada awal ke-16 beliau adalah kepala negara yang paling terkenal di dunia. Beliau seorang penguasa dan yang soleh, dan juga berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Bahkan pada saat Eropa terjadi pertentangan antara Katolik, mereka diberi kebebasan dalam memilih agama dan diberikan tempat di Turki Utsmani. Nah, selanjutnya kemunduran dan kehancuran. Nah, kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal dunia. Di antaranya ada perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri. Nah, para pengganti sultan sebagian besar orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Juga karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan dalam menghadapi beberapa peperangan. Nah, ekonomi pun semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan semestinya. Selain faktor di atas, ada juga beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani mengalami kemunduran. Di antaranya yang pertama adalah wilayah kekuasaan yang sangat luas. Nah, perluasan wilayah yang begitu cepat yang terjadi pada kerajaan Utsmani menyebabkan pemerintah merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, terutama pasca pemerintahan Sultan Sulaiman, sehingga administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Nampaknya penguasa Turki Utsmani hanya mengadakan ekspansi tanpa mengabaikan penataan sistem pemerintahan. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut oleh musuh dan sebagian berusaha melepaskan diri. Yang kedua ada heterogenitas. Nah, penduduk sebagian kerajaan besar yang merupakan hasil ekspansi dari berbagai kerajaan mencakup Asia kecil, Armenia, Irak, Syria, dan negara lain. Maka di kerajaan Turki terjadi heterogenitas penduduk. Dari banyaknya dan beragamnya penduduk, maka jelaslah administrasi yang dibutuhkan juga harus memadai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, akan tetapi kerajaan Utsmani pasca Sulaiman tidak memiliki administrasi pemerintahan yang bagus, ditambah lagi dengan pemimpin-pemimpin yang berkuasa sangat lemah dan mempunyai perangai yang jelek. Nah, yang ketiga, kelemahan para penguasa. Setelah Sultan Sulaiman wafat, maka terjadilah pergantian penguasa. Nah, penguasa tersebut memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah. Akibatnya, pemerintahan menjadi kacau dan susah teratasi. Nah, yang keempat ada budaya pungli, di mana budaya ini telah merajalela yang mengakibatkan dekadensi moral, terutama di kalangan pejabat yang sedang memperebutkan kekuasaan atau jabatan. Yang kelima, pemberontakan tentara Janisari. Nah, pemberontakan Janisari terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Pada masa belakangan, pihak Janisari tidak lagi menerapkan prinsip seleksi dan prestasi. Nah, keberadaannya didominasi oleh keturunan dan golongan tertentu yang mengakibatkan adanya pemberontakan
Nah, yang keenam ada merosotnya ekonomi akibat peperangan yang terjadi secara terus-menerus. Nah, maka biaya pun semakin membengkak, sementara belanja negara pun sangat besar, sehingga perekonomian kerajaan Turki pun merosot. Nah, selanjutnya ada terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi selalu berjalan beriringan, sehingga keduanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan kerajaan. Nah, kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam mengembangkan ilmu dan teknologi ini karena hanya mengembangkan militernya. Kemajuan militer yang tidak diimbangi dengan kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan Utsmani tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dan Eropa musuh dari Eropa yang lebih maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerajaan Safawi. Nah, yang akan saya bahas itu dimulai dari sejarah berdirinya, kemudian kemajuan peradaban, dan yang terakhir kemunduran atau kehancuran kerajaan Safawi tersebut. Nah, baik kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah berdirinya kerajaan Safawi. Nah, pada masa kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak keemasannya, kerajaan Safawi di Persia ini masih baru berdiri gitu. Namun pada kenyataannya kerajaan ini berkembang dengan cepat. Nah, nama Safawi ini terus dipertahankan sampai tarekat Safawiyah menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Safawi. Nah, dalam perkembangannya kerajaan Safawi ini sering berselisih gitu dengan kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan ini memiliki perbedaan dengan dua kerajaan besar Islam lainnya, yaitu kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Mughal di India. Nah, hal ini disebabkan karena kerajaan Safawi itu menyatakan sebagai penganut Syiah dan Syiah itu ditetapkan sebagai mazhab negara. Nah, sebelum menjadi kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Safawi ini merupakan sebuah tarekat yang berada di Ardabil, Azerbaijan. Nah, tarekat ini bernama Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din, salah satu keturunan Imam Syiah yang keenam yaitu Musa al-Kazim. Nah, dalam perjalanannya, tarekat Safawi ini perlahan-lahan berubah dari gerakan tarekat murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia atau Asia Kecil, dan pengikutnya pun semakin bertambah. Nah, fanatisme terhadap tarekat ini yang menentang sikap orang yang tidak mengikuti paham mereka memotivasi gerakan ini memasuki dunia politik. Nah, kecenderungan ini terwujud pada masa kepemimpinan Junaid. Nah, Safawi mulai terlibat dalam konflik-konflik dengan kekuatan politik yang ada di Persia. Nah, misalnya konflik dengan Karakoyunlu yang bermazhab Syiah. Nah, karena kegiatan politiknya, ia mendapat tekanan dari Karakoyunlu dan berhasil diusir, sehingga dia diasingkan di Diyarbakir. Di daerah tersebut, ia meminta suaka politik kepada Akakoyunlu dan tinggal di istana Uzun Hasan, seorang amir di daerah tersebut. Di istana tersebut, Junaid tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan atau memperbanyak pengikutnya, dan untuk memperkuat kedudukannya, ia berusaha merebut Ardabil pada tahun 1459 Masehi. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sirkasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan, dan ia terbunuh dalam pertempuran tersebut. Ketika Junaid wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Haidar. Ketika itu usia Haidar masih berumur 10 tahun. Ia dididik oleh Uzun Hasan sampai ia dewasa dan sanggup memegang tampuk pemerintahan pusaka ayah dan nenek moyangnya. Untuk mempererat hubungan antara Haidar dengan Uzun Hasan, ia menikahi putri Uzun Hasan. Nah, dari hasil perkawinannya, lahirlah 3 orang putra yaitu Ali, Ismail, dan Ibrahim. Pada masa pemerintahan Haidar, ia melanjutkan persekutuan ayahnya dengan Akakoyunlu untuk melawan Karakoyunlu. Dan ia berhasil mengalahkan Karakoyunlu, akan tetapi persekutuannya dengan Akakoyunlu berantakan dan berakhir bahkan sampai bermusuhan.
Aka Koyunlu menganggap Safawi sebagai rival politiknya dalam meraih kekuasaan. Oleh karena itu, Aka Koyunlu berusaha melenyapkan kekuatan militer dan kekuasaan Safawi. Nah, pada tahun 1488 Masehi, ketika pasukan Haidar menyerang wilayah Sirkasia dan pasukan Aka Koyunlu memberikan bantuan militer kepada pasukan Shirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Kekalahan dan kematian Haidar tidak membuat pasukannya putus asa. Mereka berkumpul di Ardabil dan membaiat Ali, putra sulung Haidar, sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi, karena ketidaksenangan Aka Koyunlu di bawah kepemimpinan Yakub, Ali beserta ibu dan kedua adiknya ditangkap dan dipenjarakan selama kurang lebih 4,5 tahun. Nah, pada tahun 1493 Masehi, mereka dibebaskan dengan syarat Ali harus membantu Rustam, putra mahkota Aka Koyunlu, untuk menyingkirkan rival politiknya, yang dimana itu sepupunya sendiri, dalam menduduki tahta kekuasaan. Setelah itu, Ali kembali ke Ardabil karena khawatir akan pengaruh Ali semakin meluas. Rustam menyerang Ali dan dalam serangan tersebut Ali terbunuh. Kekuatan gerakan Safawi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar, yang sebelumnya ditunjuk oleh Ali. Pada saat tentara Aka Koyunlu menyerang Safawi, Ismail meloloskan dirinya dan lari ke Gilan. Di tempat persembunyiannya, ia menghimpun kekuatan dan memelihara hubungan baik dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Selama 5 tahun, ia bersiap siaga dengan pasukan Kizilbasinya yang bermarkas di Gilan. Pada tahun 1501 Masehi, pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Aka Koyunlu dengan menaklukkan Tibriz, pusat kekuasaan Aka Koyunlu. Di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai Shah Ismail I, penguasa pertama kerajaan Safawi. Dan 10 tahun kemudian, kerajaan Safawi menguasai seluruh Persia. Dengan demikian, semakin tegaklah kerajaan Safawi dengan sistem pemerintahan teokrat dan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara tersebut. Ismail I berkuasa kurang lebih 23 tahun antara 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yang dibuktikan ia dapat menghancurkan sisa-sisa kekuatan Karakoyunlu di Hamadan, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurgan, dan Yazd, Diyarbakir, Baghdad, dan daerah barat daya Persia, Sirwan, dan Khurasan. Hanya dalam waktu 10 tahun itu, wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan sabit subur. Bahkan tidak sampai di situ saja, ambisi politik mendorongnya untuk terus mengembangkan wilayah kekuasaan ke daerah-daerah lainnya seperti Turki Utsmani. Nah, Ismail berusaha merebut dan mengadakan ekspansi ke wilayah kerajaan Utsmani. Tapi dalam peperangan ini, Ismail I mengalami kekalahan oleh Turki Utsmani yang dipimpin Sultan Salim dapat menduduki Tabriz. Nah, kekalahan tersebut mengakibatkan Ismail I menjadi seorang yang penyendiri dan senang hura-hura. Hal tersebut karena kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail I runtuh dalam sekejap gitu. Runtuh dalam waktu yang sangat singkat gitu. Keadaan tersebut memberi dampak negatif terhadap kerajaan, yaitu terjadinya persaingan dalam merebut kekuasaan kerajaan Safawi antara pimpinan suku-suku Turki, pejabat keturunan Persia, dan Kizilbas. Nah, rasa permusuhan dengan kerajaan Turki Utsmani itu terus berlangsung sepeninggalan Ismail I. Peperangan antara dua kerajaan besar Islam ini terjadi beberapa kali pada masa pemerintahan Tahmasp I, Ismail II, dan Muhammad Khudabanda. Nah, pada masa tiga raja tersebut, kerajaan Safawi mengalami kelemahan. Nah, langsung ke pembahasan yang kedua, itu kemajuan peradaban kerajaan Safawi. Kondisi memprihatinkan tersebut, yang tadi kan kerajaan Safawi itu mengalami kelemahan gitu, karena terus-menerus terjadi peperangan antara kerajaan Safawi dan Utsmani. Nah, hal tersebut baru bisa diatasi pada Raja Safawi yang kelima, yaitu Abbas I. Langkah-langkah Abbas I dalam memulihkan kondisi kerajaan Safawi diantaranya
Yang pertama itu berusaha menghilangkan dominasi pasukan Qizilbash dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak dan tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia. Kemudian mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu Abbas juga berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Karena diketahui kan bahwa mereka itu menganut paham Syiah gitu. Sebagai jaminan atas syarat itu, Abbas menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Nah, masa kekuasaan Abbas I ini merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi, karena ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh kerajaan Utsmani. Kemajuan Safawi tidak hanya dilihat dari segi politik saja, melainkan bidang lainnya juga mengalami kemajuan. Di antaranya yang pertama itu bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Kemudian bidang ilmu pengetahuan. Nah, sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana yaitu Baha al-Dina al-Shirazi, ia merupakan generalis ilmu pengetahuan, kemudian Sadar al-Din al-Shirazi, ia merupakan filosof, dan Muhammad al-Bakir ibnu Muhammad Damad, ia filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Kemudian bidang pembangunan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini, seperti dibangunnya masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenderud, dan istana Chihil Sutun. Nah, kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Unsur lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya. Selanjutnya itu kemunduran atau kehancuran kerajaan Safawi. Setelah wafatnya Abbas I, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu Syafi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmasab II, dan Abbas III. Nah, kejayaan pada masa Abbas I ini tidak dapat berkembang pada masa pemerintahan mereka, yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Safawi ini ada dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua itu faktor eksternal. Kita bahas dulu yang faktor internal. Pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah beberapa provinsi kaya dibawahi oleh pemerintahan pusat, diperintah langsung oleh Syah. Kebijaksanaan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahkan kelompok Qizilbashi yang menguasai daerah provinsi-provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Karena kelemahan tersebut tidak segera ditanggulangi dan kekuatan Ulam yang tidak memiliki mutu tempur seperti kelompok Qizilbashi. Kemudian terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Dan yang terakhir itu faktor internalnya dekadensi moral para raja-raja dan watak mereka yang kejam, seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan, Abbas dan Sulaiman yang pemabuk dan tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaan, akibatnya rakyat bersikap apatis gitu terhadap pemerintahannya. Nah, sekarang faktor eksternal. Apa aja sih? Yang pertama itu konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani yang tidak pernah berhenti, mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi.
Kemudian, kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah-daerah yang melepaskan diri terhadap kerajaan. Nah, dari faktor internal dan eksternal tersebut, kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi di Persia pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mila Fauziah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Mughal. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Mughal. Daulah Mughal berdiri seperempat setelah berdirinya Daulah Safawiyah di Iran. Sementara Daulah Turki Utsmani sudah berdiri 2 abad sebelum Daulah Mughal berdiri. Daulah Mughal ini kerajaan besar paling muda pada periode pertengahan. Daulah Mughal berdiri di anak benua India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang penguasa Pergana, dan dia juga salah satu dari cucu Timurlang dan yang menjadikan Delhi sebagai ibu kota. Ayahnya adalah seorang penguasa Pergana yang bernama Umar Mirza, sehingga Babur mewarisi daerah Pergana ini dari ayahnya. Ketika itu ia masih berusia 11 tahun. Sultan Zahiruddin Babur sangat berambisi untuk menaklukkan Samarkand yang pada saat itu menjadi kota yang penting di Asia Tengah. Ia pada awalnya mengalami kekalahan, tetapi pada akhirnya ia dapat berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Karena ia mendapatkan bantuan dari Sultan Daulah Safawiyah, yaitu Ismail I. Kemudian pada tahun 1504 Masehi, ia juga berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Babur meneruskan ekspansinya ke India. Ketika itu Babur dapat tawaran dari gubernur Lahore untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi, yang pada saat itu sebagai penguasa India dan juga sedang mengalami krisis. Dan Babur menerima permintaan tersebut pada tahun 1525 Masehi. Ia pun memimpin tentaranya menuju Punjab dan ia berhasil menaklukkannya dengan ibu kotanya Lahore. Kemudian Babur melanjutkan ke Delhi. Terjadilah pertempuran dahsyat di Panipat pada tahun 21 April 1526 Masehi. Ibrahim bersama ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Babur pun memenangkan pertempuran tersebut dan menegakkan pemerintahan Mughal di sana. Dengan demikianlah Daulah Mughal dapat berdiri di India. Raja-raja Hindu di Hindia marah karena mendengar proklamasi 1526 yang diungkapkan oleh Babur bahwa bertanda berdirinya kerajaan Mughal di negeri mereka. Akhirnya mereka pun berniat menyerang Babur dan menyusun angkatan perang yang sangat besar di bawah pimpinan Rajput. Babur pun menghadapi tantangan tersebut pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi di Kanus, dekat Agra. Dan Babur berhasil memperoleh kemenangan walaupun musuhnya mempunyai pasukan dalam jumlah besar dan pemerintahan Rajput pun jatuh dalam kekuasaannya. Setelah memerintah selama 30 tahun, pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dalam usia 48 tahun dan meninggalkan kejayaan-kejayaan yang ia dapatkan. Selanjutnya, pemerintahan Daulah Mughal dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sultan Humayun. Sultan Humayun menggantikan ayahnya dengan menjadi sultan kedua Daulah Mughal di India. Ia menduduki pemerintahan selama 9 tahun yang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Di antaranya tantangan yang harus ia hadapi adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi.
Namun pemberontakan ini dapat dipadamkan dan Bahadur Shah melarikan diri. Oleh karena itu Gujarat dapat dikuasai oleh Sultan Humayun. Selanjutnya pada tahun 1540 Masehi terjadi lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Sher Khan di Kanauz. Dalam pertempuran ini Humayun mengalami kekalahan dan ia terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan diteruskan ke Persia. Di Persia ia mendapatkan bantuan dari Sultan kedua Daulah Persia yaitu Tahmasp dan ia juga kembali menyusun tentaranya. Kemudian ia dapat menyerang kembali musuh-musuhnya dan dapat mengalahkan Sher Khan Shah. Dengan meninggalnya Sher Khan Shah ini, bangsa Afgan merasa kehilangan pemimpinnya yang tangguh. Setelah hampir 15 tahun ia pergi meninggalkan Delhi, akhirnya pada tahun 1555 Masehi Sultan Humayun dapat kembali ke India dan juga kembali menduduki tahtanya Daulah Mughal yang ditinggalkannya. Selanjutnya pada tahun 1556 Masehi, setahun setelah kembali, Sultan Humayun meninggal dunia karena terjatuh dari tangga perpustakaannya dan kepemimpinannya diganti oleh anaknya yaitu Akbar I yang masih berusia 14 tahun. Selanjutnya masa kejayaan dinasti Mughal. Masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan secara berturut-turut, yaitu Sultan Akbar I dari tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Terus Sultan Juhangir dari tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Selanjutnya Sultan Jehan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Dan yang keempat Sultan Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Sultan Akbar memegang tahta kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama. Dan pada masa inilah Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan. Semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbut kembali. Kekuatan pasukan Materi Hindu pada masa Sher Khan juga dapat dikalahkan oleh bala tentaranya pada pertempuran Panipat II yang terjadi pada tanggal 5 November 1556 Masehi. Akbar I berhasil meneruskan ekspansinya ke sebelah selatan, utara, barat, dan timur. Ke sebelah selatan, ia berhasil menaklukkan Malwa dan Chundar pada tahun 1561 Masehi, Kerajaan Ghodh pada tahun 1564 Masehi, Chittor pada tahun 1568 Masehi, Ratabar dan Kalinjar pada tahun 1569 Masehi, Gujarat pada tahun 1572 Masehi, Surat pada tahun 1573 Masehi, Bihar pada tahun 1574 Masehi, dan Bengal pada tahun 1576 Masehi. Kemudian ia ke sebelah utara, ia berhasil menguasai Kashmir pada tahun 1586 Masehi. Selanjutnya ia ke sebelah barat Laut Delhi dan berhasil menaklukkan Sindh pada tahun 1590 Masehi. Dan di sebelah timur ia berhasil menaklukkan Orissa pada tahun 1592 Masehi. Dan juga Kerajaan Deccan 1596 Masehi. Namala dapat dikuasainya pada 1598 Masehi, Ahmadnagar pada tahun 1600 Masehi, dan Asitgah pada tahun 1601 Masehi. Wilayah yang dikuasai oleh Sultan Akbar I ini menggunakan sistem pemerintahan militeristik. Bahkan semua penjabat diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Sementara dari aspek politik, Sultan Akbar I ini menerapkan sistem politik toleransi. Artinya semua penduduk India dipandang sama, mereka tidak boleh saling membeda-bedakan karena perbedaan agama dan etnis. Setelah Sultan Akbar I ini berhasil melakukan ekspansi dan yang sangat luas,
Ia pun akhirnya meninggal dunia pada tahun 1605 Masehi. Kejayaan yang telah ia capai diteruskan oleh 3 orang sultan berikutnya. Kejayaan-kejayaan Sultan Akbar I ini masih dapat dipertahankan sampai 3 sultan sesudahnya, yaitu Sultan Jehangir, Sultan Jehan, dan Sultan Aurangzeb. Ketiga sultan penerus Sultan Akbar tersebut masih dihitung sultan yang kuat dan besar. Orientasi politik pada masa pemerintahan 3 sultan ini lebih banyak fokus kepada mempertahankan keutuhan kekuasaan yang ada, kemudian kepada pembangunan ekonomi baik lewat pertanian, perdagangan, dan pengembangan kebudayaan, seni dan arsitektur, kejayaan peradaban di ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kemunduran dinasti Mughal. Setelah Sultan Aurangzeb, kekuasaan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, Inggris sudah menancapkan kuku di India pada pertengahan abad ke-18. Pada tahun 1761 Masehi, Inggris sudah menguasai sebagian wilayah yang dulunya dikuasai oleh Daulah Mughal. Delhi sudah mulai dikuasai oleh Inggris pada tahun 1803 Masehi, yang membuat penguasaan Mughal dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa tertekan, mereka akhirnya bangkit dan melakukan pemberontakan, baik yang beragama Hindu maupun yang beragama Islam. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembalikan kekuasaan Daulah Mughal di India. Dan terjadilah perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris pada tahun 1857 Masehi. Tetapi mereka dapat dikalahkan oleh Inggris karena Inggris mendapatkan bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang sangat kejam kepada para pemberontak. Mereka yang memberontak akan diusir dari kota Delhi, tempat-tempat ibadah juga banyak dihancurkan, dan Bahadur II sebagai sultan terakhir Daulah Mughal diusir oleh Inggris dari istananya. Dengan demikian berakhirlah Daulah Mughal di daratan India, dan yang menetap tinggal di sana adalah umat Islam yang harus berusaha mempertahankan eksistensi mereka. Ada beberapa faktor penyebab kehancurannya Daulah Mughal. Di antaranya yaitu sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang lemah yang tidak mampu membenahi pemerintahan. Yang kedua, ditambah terjadinya kemerosotan moral, terus kalangan elit politik yang hidupnya bermewah-mewahan mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk menyimak penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.